Halo guys. Halo guys. Gak tau kenapa, padahal udah berkali-kali bikin video, tapi masih aja gagu kalau mau opening. Halo guys, welcome back to my channel, Bebe Bulat. Aku hari ini mau kasih tunjuk kalian tentang diriku, perjalanan hidupku sampai hari ini. Apa yang aku lakuin, kegagalan yang aku rasain, aku bakal share ke kalian semua. Semoga setelah kalian nonton video aku, kalian terinspirasi. Oke, aku di sini dilahirkan dari keluarga yang sederhana, bukan anak seorang sultan. Ibuku seorang wirausaha, ayahku pekerja pabrik di suatu perusahaan. Aku udah bersaudara. Kakakku perempuan dan dia sekarang kerja di kota Cirebon. Aku lulus sekolah SMA 2013. Setelah lulus sekolah, aku mencoba untuk daftar poluan. Waktu itu yang waktu tahunku itu yang pendaftaran gede-gedean tuh, yang pembukaan gede-gedean. Nah, di situ aku ikut daftar tuh di situ. Nah, setelah itu aku nyoba sampai beberapa kali, aku gagal. Ya udah, ya aku cuma mikir, ya udahlah, nasib aku nggak jadi kayak gitu, masih ada jalan yang lain. Dan di situ udah habis banyak juga sih. Ya kalian kalau ada yang pernah daftar kayak gitu kan pasti habisnya banyak tuh. Ya buat latihan ini, latihan itu, perbaikan diri gitu kan. Nah, setelah itu aku kerja tuh, jual ini, jual itu, nyari-nyari kerja lagi, aku nyambi online. Jadi aku emang suka jual beli tuh emang dari sekolah sih. Suka ya jual-jual. Kalau dulu zamanku sekolah sih jualin HP teman kayak gitu, tak jual ke temanku satunya gitu sih. Terus setelah itu di tahun 2014 itu aku belajar masak tuh sama ibuku dan akhirnya aku jualan. Nah, itu dulu aku namanya mie tudes. Itu mie instan sih, cuma kita pakai bumbu-bumbu sendiri. Nah, di situ tuh aku jual. Ya 1-2 bulan pertama sih responnya sih bagus, dan itu omset ini meningkat terus. Setelah omset meningkat terus, ya namanya usaha kan ada pasang surut ya. Nah, di suatu perjalanan itu tuh, aku pas jual mie itu ada pembeli yang emang ceritanya gini nih. Dia pesen jam 9 pagi. Nah, setengah 9 itu udah ready tuh, mie-nya tuh udah ready. Tapi setelah kita kan COD tuh, nah kita COD di suatu tempat lah. Nah, aku ke situ itu jam 9 kurang. Ya aku nggak mau ngecewain customer lah ya, nggak mau ngecewain pembeliku. Tapi aku tunggu sampai jam 11 dia nggak datang. Mau jam 11 lah, dia nggak datang. Dengan alasan katanya dia udah nunggu di situ. Padahal aku di situ, dia susah banget buat dihubungin. Terus dia bilang, nanti saja, saya soalnya masih ke ini, nanti saya temuin lagi. Oke. Akhirnya aku gak mungkin dong bikin mie lagi. Nah, akhirnya jam 12 tuh kita ketemu di tempat yang udah kita janjiin tadi. Kita ketemu. Di saat kita ketemu tuh wajahnya customer udah gak enak. Ya aku ya udah gitu loh. Ya mungkin aku yang salah kali ya, datangku telat. Tapi yang jelas itu kita jajannya jam 9. Setengah 9 aku udah ada di tempat, tapi itu ibunya nggak ada, mbaknya tuh nggak ada yang COD sama aku.
Nah setelah itu marah-marah lah dia, yang katanya mie-nya si ini tuh kayak gini, mie-nya si ini tuh gak enak, gini katanya enak, harga segini dapat gini doang lah, bla bla bla, banyak lah. Di post lah di Facebook. Dulu kan jualannya masih booming di Facebook ya, dijual lah di Facebook. Aku di situ nggak tahu sama sekali. Nah temanku tuh ada yang ngasih tahu, ini kan produkmu, kok di post kayak gini sih gitu. Dan itu yang komen tuh hampir 200 orang lebih loh. Nah itu dikirimin tuh gambarnya. Gila, emang bener itu mbak-mbak tuh udah yang motret miku tuh yang acak-acak banget gitu loh, yang kayak apa sih, kayak nyampah gitu loh. Itu di foto, di upload dia di Facebook tuh, dia sambil bilang ya kayak itu tadi, ini yang namanya mie 15.000 yang ini yang itu rasanya gak enak banget, nyampah gini udahlah. Dan di situ udah omsetku menurun kan, otomatis omsetku menurun. Ya ada sih yang ini pro sama aku ya ada yang ini, ada yang belain aku, ada yang belain mbaknya. Aku sih ya udahlah, namanya usaha kayak gini. Nah setelah itu omsetku turun sampai yang biasanya satu hari aku bisa 10 sampai 15 porsi tuh, itu turun jadi 2, 3 kayak gitu. Dan akhirnya di situ aku mutusin buat ya udahlah ganti lainnya aja kali ya gitu. Dia di situ aku jadi cari-cari reseller camilan. Ya waktu itu ya dari jualan makaroni, dari jualan seblak instan, semua aku coba tuh semuanya. Ya ada yang jalan 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan. Jadi tuh aku ngumpulin uang tuh, ya entah itu uang dari manapun ya, mau itu yang dikasih sama ibuku, sama mbakku, sama ayahku, semuanya tuh tak kumpulin. Nah di saat semua teman-temanku tuh ngopi, ngajak ini, ngajak main, itu aku kumpulin tuh uangnya tuh. Jadi aku buat beli lagi camilan tuh, aku buat ini apa namanya, aku buat kayak tengkulak gitulah. Jadi aku beli tuh dalam banyak sih waktu itu, aku beli yang camilan makaroni tuh. Nah itu aku packing jadi 5.000-an kayak gitu. Aku kumpulin tuh, emang uangku tuh aku kumpulin, aku jual lewat Facebook, temen-temennya ibuku, dari orang terdekat dulu. Nah itu aku kumpulin tuh. Jadi aku begitu dapat uang, aku kumpulin, aku putar lagi buat yang sekiranya itu ada labanya, kayak gitu sih. Terus habis itu jalan 2-3 bulan aja. Dan setelah itu di tahun 2015 aku mulai tuh waktu itu jualan, ya tetap jualan cemilan sih. Nah terus di tahun 2015 aku punya modal tuh, punya uang. Nah di situ aku bingung tuh, ini mau aku beliin lagi buat snack lagi, aku packing lagi, apa aku buka sendiri ya, bikin sendiri ya gitu. Dan akhirnya aku nyoba, ya sudahlah, apa salahnya aku nyoba tuh, dari mulai bahan mentah sampai jadi snack tuh aku bikin sendiri semuanya. Dan akhirnya itu pun berjalan. Waktu itu aku bikinnya pas mendekati, seingat aku ya, itu mendekati hari raya Idul Fitri. Nah itu permintaan tuh langsung drastis gitu. Nah setelah hari raya selesai kan tuh, turun lagi. Ya aku bilang lagi, namanya usaha kan pasang surut. Jadinya aku nyoba tuh, omsetnya turun lagi. Dan akhirnya ya udahlah. Jadi gini, waktu itu aku stok banyak, aku bikin banyak tuh. Kalau nggak salah aku stok
40 pak lah. Satu paknya kan di situ aku jual 10.000 tuh. Aku ini ya 50 pak gitulah, 40-50 pak seingatku. Nah di situ ternyata habis hari raya itu yang beli 1-2 orang, dan itu benar-benar masih banyak. Ya kan itu tahannya cuma 3 bulan tuh, soalnya aku no pengawet. Nah di situ 3 bulan tuh, sebelum 3 bulan tuh nggak ada yang beli sama sekali. Ya sold out sih cuma 1-2, dan setelah itu ya udah buang deh akhirnya. Sebagian ada yang aku buang, sebagian ada yang aku kasihin gratis gitu sih. Ya dibilang rugi, ya rugi sudah. Habis itu nih aku bingung, aku bener-bener bingung. Harus ngapain lagi ya? Ini sudah dicoba, itu sudah dicoba. Nyari kerjaan susah banget. Dari ujung sampai ujung nyari kerjaan gak diterima-terima. Ya cuma interview pertama, interview kedua, habis itu gak ada panggilan lagi. Akhirnya bingung tuh. Ada sih satu saudaraku itu di Palembang, orangnya di sana tuh buka warung bakso, udah gede sih di sana, punya 3 cabang. Nah akhirnya aku nekat nih, gimana ya kalau aku ngerantau aja. Soalnya selama ini aku emang nggak dibolehin keluar kota. Ya bukan apa-apa sih, soalnya kan kakak aku, mbakku kan udah di Cirebon tuh, jadinya ya tinggal aku anak satu-satunya gitu loh. Ya mungkin itu yang nggak dibolehin. Habis itu aku di situ ke Palembang, ke tempatnya tanteku tuh. Nah kebetulan tanteku kan juga ada usaha itu tadi, bakso. Akhirnya di sana aku nyoba tuh, tapi di sana cuma 4 bulan tuh aku nyoba ke Palembang. Nah di sana tuh ya kayak karyawan, ya kayak aku sebagai karyawan gitu, sebagai pegawai baksonya. Ya selama di sana ya aku sama kayak pegawainya tanteku yang lainnya. Ya aku bantuin jualin, aku bantuin bikin bakso, aku bantuin cuci mangkoknya, aku juga bantuin ngasir semuanya. Nah aku juga dapat gaji, tapi desanya cuma 4 bulan. Soalnya sih waktu itu akunya sendiri nggak tega lihat ibuku di rumah sendiri sama bapakku. Jadinya ya sudahlah, pulang aja. Nah pulang tuh masih bingung tuh mau usaha apa. Aku usaha lagi tuh bikin mie. Nah di tahun aku mau bikin mie lagi itu ternyata udah banyak banget yang jual mie pedes-pedes kayak gitu. Jadinya ya aku nyoba buka open order lagi kan. Nah itu yang beli 1-2. Akhirnya nih aku bingung kan, aku cari kerjaan lagi, dan ternyata tetap gak dapat kerja. Terus akhirnya di tahun 2016 tuh kakakku tuh nawarin, kamu mau kuliah apa, kamu mau ngapain, buka usaha atau apa. Nah waktu itu ekspektasiku itu buka kafe yang jual makanan sama minuman, ada wifi-nya. Nah ternyata di pertengahan jalan, di pertengahan tahun itu aku boncos. Udah mulai yang kurangin pegawai, pokoknya omset udah mulai turun. Sedangkan di awal buka itu sampai mau pertengahan itu omsetnya lumayan tuh. Ya namanya usaha kan naik turun lagi ya. Nah di situ udah tuh aku jalanin. Aku kan waktu aku buka kafe tuh itu kontrak tuh setahun. Nah setelah itu nggak jalan. Ya udah, akhirnya cuma jalan setahun. Itu di 2016 sampai 2017. Nah terus seingatku di tahun 2017 apa 18 gitu ya, itu di pertengahan tahun
itu aku mulai lagi tuh, enaknya buka apa ya ini. Oke, buka ayam geprek tuh. Nah, dulu nama brandku itu namanya ayam kribo. Itu ya kayak ayam geprek gitu sih, tapi variannya banyak. Waktu itu aku ada 4 menu dan itu rekom semua. Terus aku buka tuh, aku ngiranya oke, ini lancar banget gitu kan, lancar banget. Aku buka tuh, aku buka ayam. Jadi dari hasil jualan ayam tuh aku bisa beli 2 tuh, handphone sama kamera DSLR tuh. Itu selama setahun aku jualan ayam, ya lumayan lah. Terus habis itu di awal tahun 2019 aku sempat ada tawaran sih di suatu perusahaan gede di Jawa Timur. Dan di situ ya udah aku coba. Orang tua setuju buat aku keluar kota. Ya sudah, akhirnya aku coba kan. Aku coba dan itu cuma jalan setengah tahun doang, dan setelah setengah tahun udah aku resign. Ya karena hal sesuatu lah ya, aku resign di situ. Kayak gak nemuin, ini bukan passionku gitu loh. Akhirnya aku dulu aku lupa nyampein, di tahun 2013 itu aku sempat kerja di pemerintahan. Tapi di situ aku nggak nemuin passionku juga, makanya aku resign, aku keluar. Nah, oke. Nah, terus aku bingung tuh, di kota orang nih, ngapain ya? Mau gini bingung, mau gitu bingung. Nah, akhirnya sempet galau tuh seminggu, mau pulang lagi, apa mau gimana, apa mau lanjut cari kerja di sini. Nah, aku selama kerja di perusahaan itu, aku juga nyambi tuh, kerja sampingan jualan online kaos kayak gitu sih, jaket kayak gitu. Dan akhirnya kan aku bingung tuh mau ngapain. Akhirnya mbakku telepon tuh, kakakku telepon. Dia nawarin aku buat kuliah. Oke, akhirnya aku terima kan, aku seneng banget di situ, aku dikuliahin sama kakakku lagi. Dan akhirnya aku kuliah di salah satu universitas di Kediri. Aku kuliah ambil kelas sore. Nah, paginya tuh ya biar bisa kerja gitu sih, biar bisa bagi waktu pagi sampai sore. Kan biasanya pagi sampai sore tuh jam orang kerja ya. Nah, makanya aku ngambil kelasnya sore. Nah, jualan t-shirtku tuh, all shopku tuh sempat terhenti karena temanku ngajakin join. Nah, di kota sini aku punya temen yang dia tuh baik banget. Pokoknya best friend forever lah dia tuh. Dia yang tahu aku banget. Ngajak join tuh karena dia tahu aku katanya sih pintar jualan. Akhirnya dia ngajak join, kita buka waralaba tuh, itu berjalan 3 bulan ya karena omset terus menurun. Nah, di situ aku cari tahu tuh kenapa ya kok menurun. Ternyata karena sebelumnya aku nggak riset tuh market aku. Akhirnya kita jual tuh gerobaknya, kita jual, mikir lagi tuh buat apa ya enaknya. Akhirnya dulu kan aku masih reseller, ambil kaos tuh masih reseller. Jadi kalau ada orang yang pesen, kita keep dulu, pakai uang kita dulu gitu. Nah, setelah itu gerobak ku jual, dapat uang kan. Nah, tuh modalnya tuh uang tuh buat aku beliin lagi t-shirt, buat aku beliin kaos lagi, celana pendek. Ya sekalipun aku nggak bisa beli banyak, nggak bisa datangin barang banyak, tapi seenggaknya aku udah action, aku udah berani buat stok barang sendiri tanpa harus ngambil ke orang. Dan alhamdulillah sih, ini aku dalam masa-masa awal mulai usahaku lagi gitu. Nanti aku bakal tunjukin stok
kaos yang ready ya, soalnya barangnya kebetulan belum datang, masih di perjalanan sih. Jadi buat kalian nih yang kuliah ataupun yang bingung nyari kerja, kalian tetap semangat. Kalian harus berani. Kalau kalian mau usaha, kalian harus berani gagal. Karena kalau kalian tidak pernah gagal, kalian tidak akan pernah jadi orang sukses. Itu sih. Kalian harus bikin bangga keluarga kalian. Nah, ini stok kaos aku kebetulan belum datang sih. Nah, ini kan yang lagi tren sekarang tuh. Ini pesanan, besok baru diambil. Ya, kaos-kaos kayak gini. Tuh, kalian bisa coba dari mungkin jadi laceral dulu. Nah, ini jaket sama celana pendek. Tuh. Aku di sini bukan sok menggurui kalian ya. Cuma aku ini share pengalaman pribadi aku. Kalian kalau mau usaha, kalian tuh harus berani. Kalian tuh harus berani gagal, kalian harus berani rugi. Pokoknya kalian punya modal berapapun, itu kalian harus berani beliin itu buat dijual lagi. Kalian harus berani kayak gitu. Kalau emang bener-bener belum ada modal, kalian jadi reseller dulu. Dan aku selama ini sih memperbanyak ilmuku, marketingku itu ya dari YouTube. Karena di YouTube tuh banyak banget yang gratis. Jadi kalian kalau emang sementara nggak punya duit buat ikut kelas online, jadi kalian lihat di YouTube aja, semua banyak yang free kok. Nah, di sini setiap hari sih yang aku baca buku ini. Balik kayaknya ya. Nih. Nanti aku foto deh sama ini. Nih, ada sih satu bukunya tapi aku lupa naruh di mana. Yang jelas ini nih bagus. Aku nggak di endorse ya, tapi yang jelas isinya dua-duanya nih bagus nih. Dan aku beli ini 55.000, aku beli ini 100.000. Jadi buat kalian yang mau usaha itu gak apa-apa, kalian gak perlu mikir panjang. Kalau emang kalian gak punya duit, kalian bisa jadi reseller. Kalau kalian ada duit, kalian harus langsung, misal nih kalian pengen usaha make up, ya udah kalian langsung beli aja make up. Kalau ada uang berapapun itu. Kalian pengen hijab gitu ya, nggak apa-apa, kalian beli hijab aja dari grosir. Kan biasanya ada tuh yang minim harus ambil 6 biji, minim harus ambil 1 lusin kayak gitu. Kan coba aja. Jadi intinya sih kalian harus siap gagal, kalian harus siap rugi gitu. Buat kalian semua tetap semangat. Buat yang tadi kan aku bilang aku pernah bikin makanan tuh, barangkali kalian ada yang mau minta resep, nanti kalian bisa komen di bawah. Nanti aku share resep ke kalian semua makanan yang pernah aku jual. Dan terima kasih kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan putus asa. Kalau ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Karena saya hanya sekedar share pengalaman pribadi saya ke kalian semuanya. Kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, kalian subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.